Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Talkshow Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Aspirasi Sukawati edisi hari ini membahas tema mengenai pelayanan pencegahan stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Gondang. Hadir bersama kami untuk siang hari ini yang pertama adalah Penyuluh KB Kecamatan Gondang, Bapak Teguh Gihantoro SE. Apa kabar Pak Teguh? Baik Mbak, kabarnya. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya di studio. Kemudian di samping Pak Teguh ini ada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa PPKBD Kecamatan Gondang, Ibu Sutanti SPD. Apa kabar ini Bu Tanti? Ya, Alhamdulillah baik Mbak Rara. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya juga ya. Dan yang ketiga adalah kader tim penggerak keluarga TPK Kecamatan Gondang, Ibu Alfiah Nurrohmah. Bu Alfi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Rara. Alhamdulillah, terima kasih juga kehadirannya. Luar biasa, hari ini kita akan bahas mengenai pelayanan pencegahan stunting. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan bahas bersama di Aspirasi Sukawati ya. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Tema kita tidak jauh-jauh mengenai stunting begitu. Ini kayaknya tiap tahun ada begitu ya mengenai stunting ini ya. Nah, untuk yang pertama kita ke Pak Teguh dulu. Ini seperti apa ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Rara. Pada kesempatan yang diberikan ini pada kami, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu masih banyak kasus stunting. Menurut data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2019 yaitu sebesar 27,37%. Artinya dari 10 anak di Indonesia itu ada 3 anak yang stunting. Nah, keadaan ini sangatlah memprihatinkan bagi masa depan bangsa Indonesia. Sekedar mengingatkan kembali kepada pendengar Radio Buana Asri, apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Stunting bisa menjadi masalah serius karena dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak. Namun berita baiknya adalah bahwa stunting dapat dicegah dengan beberapa pelayanan bagi stunting. Jadi tidak perlu khawatir. Itu gitu saja ya. penjelasan saya Mbak. Jadi sekarang masih banyak yang stunting begitu ya Iya. di Indonesia. Kalau Sragen sendiri seperti apa? Banyak juga Sragen? Ya ada beberapa Mbak, tapi enggak banyak sih, cuma beberapa Oh gitu gitu ada. ya. Jadi sekarang sudah mulai menurun dan ini diharapkan zero stunting juga ya di Sragen ya. Iya. Ya, semoga aja seperti itu ya. Jadi memang tema kita hari ini tuh luar biasa sekali begitu ya. Pelayanan pencegahan stunting. Kalau bisa nih di Sragen bisa ditekan sampai sekecil-kecilnya sehingga tidak ada stunting lagi. Kalau pengertian stunting tidak semua orang juga paham begitu ternyata ya. Kadang masih ada yang menyamakan antara stunting dan juga kerdil tadi begitu Pak. Iya. Ya. Nah, semoga dengan kali ini kita akan bisa mendapatkan ilmu lagi nih ke Bu Alfi sekarang. Nah, untuk pelayanan ya, untuk pelayanannya sebagai kader TPK, apa saja sih sebenarnya jenis pelayanan yang tersedia untuk pencegahan stunting ini? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan coba jelaskan. Perlu kita ketahui bahwa di desa itu terdapat kader TPK. Mereka punya tugas yaitu melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayan rujukan, serta fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Sasaran yang mendapat pendampingan meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, batuta. Kemudian tim pendamping keluarga setiap bulannya melakukan kunjungan rutin kepada keluarga sasaran untuk memberikan KIE, melakukan screening 3 bulan pranikah kepada Catin
untuk mengetahui faktor resiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor risiko tersebut. Melakukan pendampingan kepada semua bumil dengan melakukan pemantauan atau pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE, KB pasca salin, dan melakukan rujukan bila diperlukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan bagi stunting. Gitu ya. Jadi untuk tugasnya ini mulai mendampingi untuk catin, kemudian bumilnya, bulin. Bulin ini berarti ibu pasca salin begitu? Ya, betul sekali. Terus ada baduta dan juga balita ya untuk anak-anaknya ya. Berarti semuanya ya ini berarti ya. Dan memang harus diberikan pengetahuan yang sedemikian rupa agar mereka mau mengerti dan memahami begitu ya mengenai bagaimanakah caranya untuk mencegah stunting ini. Karena memang agak-agak susah ya kalau ini. Tapi tetap semangat deh untuk yang mendampingi begitu ya. Nah, ini selanjutnya nih kita sebagai ibu-ibu gitu ya, pastinya pengen tahu lebih lagi begitu ya, di mana peran TPK ini sangatlah penting dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Nah, ke Bu Tanti, sebagai PPKBD, bagaimana peran PPKBD dalam rangka menurunkan angka stunting di desa? Ya, terima kasih Mbak Rara. Baik, akan saya jelaskan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Alfi tadi. Sebagai kader TPK tadi, bahwasanya tugas PPKBD kaitannya dalam pencegahan stunting yaitu memberikan penyuluhan, memberi motivasi, memberi konseling kepada keluarga beresiko stunting, melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program keluarga berencana di tingkat desa, dan kegiatan lain yang merupakan program pemerintah. Peran PPKBD itu nanti apabila menemukan keluarga beresiko stunting, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah stunting tersebut, kemudian melaporkan ke petugas kesehatan yaitu bidan desa dan intervensi rujukan ke fasilitas layanan kesehatan agar diberikan penanganan lebih lanjut. Begitu, terima kasih. Gitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah stunting, kemudian melaporkan juga kalau memang ada indikasi stunting di sana begitu ya. Betul, Wah, ini penting ya berarti ya tugasnya ya, luar biasa ini juga ya. Mesti harus benar-benar paham dengan keadaan dari warga yang didampingi tadi begitu. Biar nanti tahu apa perkembangannya, bagaimanakah kondisinya, harus detail tahu ya. Dan agar mereka nanti bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Wah, ini keren. Wah. Nah, ke Pak Teguh lagi nih. Pak Teguh sebagai PKB nih, apa saja fungsi dari PKB dalam pelayanan penurunan stunting? Monggo. Ya, terima kasih Mbak. Ada beberapa fungsi dari penyuluh KB dalam pelayanan penurunan percepatan stunting. Itu diantaranya itu satu, itu menjadi tim pelaksana percepatan penurunan stunting atau TPPS di tingkat kecamatan sebagai sekretaris dan pengelola data. Yang kedua, itu validator dalam penyediaan tim pendamping keluarga atau TPK. Yang ketiga, fasilitator data serta menjadi operasional TPK sekaligus sebagai mitra kerja TPK. Ya Mbak, itu aja Mbak. Gitu ya, jadi menjadi sekretaris dan juga pengelola data, kemudian validator dan fasilitator. Ternyata banyak juga ya tugasnya ya dari masing-masing ini ya. Dan ini berkaitan begitu. Ini bergerak bersama, sama-sama untuk mengentaskan warga sekitar yang dibina ini, yang didampingi ini untuk terlepas dari masalah stunting. Jadi harus bareng-bareng. Wah, ini bareng-bareng terus ini ya, bertiga ini ya berarti. Bareng-bareng. Harus saling kerjasama. Saling kerjasama. Wah, luar biasa untuk ilmunya dan juga informasinya mengenai tugas dari bagaimanakah yang dilakukan di lapangan untuk menurunkan stunting. Ternyata luar biasa tugasnya, dan semoga ini bisa menjadi penyadar begitu ya, menyadarkan warga untuk benar-benar mempersiapkan semuanya sebelum mereka menikah, sebelum akhirnya menjadi seorang ibu gitu ya, agar anak-anaknya menjadi anaknya berkualitas, bebas dari stunting. Pengen tanya-tanya lagi, tapi nanti ya kita ke Bu Alfi, tapi nanti sesi selanjutnya kita jeda dulu sebentar ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya narasumber yang luar biasa. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita hari ini mengenai pelayanan pencegahan stunting. Jangan bergeser mitra Buana dan saudara pendengar, tetap bersama kami di Aspirasi Sukawati bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan penyuluh KB Kecamatan Gondang dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.
Anda masih menyimak talkshow Aspirasi Sukowati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen dengan tema Pelayanan Pencegahan Stunting bersama Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Gondang. Anda bisa menyimak Aspirasi Sukowati hari ini melalui live streaming kami di lpplbuanaasrisragen.com. Pelayanan pencegahan stunting. Nih Pak Teguh, Ibu Sutanti dan juga Bu Alfi, kita lanjutkan lagi ya ke Bu Alfi tadi yang sempat Rara pengen tahu gitu ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pelayanan dalam rangka untuk pencegahan stunting. Selanjutnya, bagaimana nih cara masyarakat ini agar dapat memanfaatkan pelayanan-pelayanan tersebut untuk mencegah stunting? Silakan. Ya, cara masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang telah diberikan itu, masyarakat dapat mengikuti kegiatan atau program-program yang telah dilaksanakan oleh bidan desa seperti posyandu balita, posyandu remaja, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, serta mengikuti saran dan petunjuk tentang cara menjaga gizi dan sanitasi yang baik di rumah. Gitu ya. Jadi ikut posyandu balita, posyandu remaja, kelas ibu hamil gitu ya. Ada juga kelas untuk ibu balita, dan ketika mereka mengikuti ini, tim juga sudah datang di ini ya, di posyandu dan di apa namanya ketika mereka berkumpul ini sudah ada tim pendamping ini. Iya, sudah ada. Gitu ya. Jadi mereka nanti bisa mendapatkan ilmu di situ gitu ya. Wah. Nah, untuk action di lapangannya sendiri, pelayanan-pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk pencegahan stunting, ini apakah masyarakat Gondang memanfaatkan pelayanan-pelayanan ini dengan baik, Bu Tanti? Ya, baik Mbak Rara. Ya, setelah dilaksanakannya KIE, harapan kami masyarakat Gondang memanfaatkan pelayanan yang diberikan dalam rangka untuk pencegahan stunting. Mereka bersemangat untuk mengentaskan anak mereka dari kasus stunting sehingga mereka sangat berantusias untuk memanfaatkan pelayanan yang ada. Tidak hanya itu, mereka juga mengubah pola hidup mereka dengan pola hidup bersih dan sehat, memenuhi nutrisi makan, rutin untuk pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Begitu. Berarti ini gayung bersambut ya, ketika petugas datang memberikan pelayanan, yang dilayani juga mau melaksanakan. Nah, ini penting ya, karena ada juga nih kadang nih kasusnya, mereka datang bisa mengetahui, bisa akhirnya apa ya, sudah memahami begitu tapi nggak melaksanakan. Nah, ini yang paling repot ya jika ketemu sama yang seperti ini nih. Iya. Ya, ini untuk ini apa namanya, semoga tim pendamping ini sukses semuanya deh ya, karena salut, tugasnya memang banyak ya untuk menyadarkan warga, memang nggak mudah begitu ya. Terkadang memang ada beberapa yang agak-agak bandel begitu ya. Kita kan nggak mungkin ya mau jewer gitu, nggak mungkin. Baik, yang terakhir untuk tema kita hari ini nih, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat, closing statementnya. Yang pertama kita ke Pak Teguh dulu, Penyuluh KB Kecamatan Gondang, Bapak Teguh Gihantoro SE. Monggo silakan. Nggih, Mbak, terima kasih. Pesan yang ingin saya sampaikan sebagai penyuluh KB itu satu, menghimbau kader TPK untuk berperan aktif dalam pendampingan keluarga berisiko stunting. Terus yang kedua yaitu diharapkan kader TPK mendampingi sasaran dalam melakukan pengisian LCMIL. Nah, Mbak. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa PPKBD Kecamatan Gondang, Ibu Sutanti SPD. Pesan dari saya untuk Catin, Bumil, Bulin dan juga Baduta untuk memanfaatkan fasilitas dan kegiatan yang ada di desa dalam rangka pencegahan stunting. Wah, keren. Singkat, jelas dan juga padat. Yang terakhir dari kader tim penggerak keluarga TPK Kecamatan Gondang, Ibu Alfiah Nurrohmah. Silakan. Pesan dari saya sebagai kader TPK berharap kepada sasaran yaitu Bulin, Bumil, Catin, dan Baduta yang berisiko stunting untuk lebih aktif dalam mencari informasi dan meminta pendampingan dari kader TPK di wilayah desa masing-masing. Wah, ini juga ya, semoga semuanya bisa sehat, bisa terus mendampingi dan bisa mewujudkan Sragen yang zero stunting. Wah, pesan ya buat teman-teman di Gondang semuanya nih. Sukses selalu. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir di studio. Penyuluh KB Kecamatan Gondang Bapak Teguh Gihantoro SE, didampingi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa PPKBD Kecamatan Gondang Ibu Sutanti SPD, dan kader tim penggerak
Keluarga TPK Kecamatan Gondang, Ibu Alfiah Nur Rohmah. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar Aspirasi Sukawati edisi hari ini dengan tema Pelayanan Pencegahan Stunting bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen dan Penyuluh KB Kecamatan Gondang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.